Halo siswa-siswi madrasah yang soleh dan soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu tentunya dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran, yaitu kita akan belajar tentang besaran dan pengukuran. Mari kita lihat apa saja yang akan dibahas pada materi ini, yaitu pertama mengenai besaran. Besaran itu ada dua jenis, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok contohnya panjang, waktu, dan lain sebagainya. Besaran turunan ini bisa dilihat. Nah, besaran itu apa? Besaran itu merupakan segala sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur dan nilainya dapat dinyatakan dengan angka. Contohnya apa yang bisa diukur dengan menggunakan alat ukur? Misalnya kita mengukur suatu panjang tali misalnya dengan menggunakan meteran. Di sini ada panjang. Panjang itu merupakan besaran karena bisa diukur dengan alat ukur dan hasilnya itu ada angka 300 misalnya dan ada meter. 300-nya angka, meternya adalah satuan dari panjang. Apa ada yang tidak bisa diukur? Misalnya keindahan, kecantikan. Nah, itu tidak bisa diukur dengan menggunakan alat ukur ya, sehingga tidak digolongkan ke dalam besaran. Misalnya keindahannya berapa meter kan tidak bisa, sehingga keindahan, kecantikan tidak digolongkan besaran. Nah, besaran pokok dan turunan itu yang pertama besaran pokok ya. Besaran pokok itu merupakan besaran yang satuannya sudah ditetapkan. Kita lihat di sini contoh-contohnya. Panjang satuannya sudah ditetapkan, yaitu meter ya. Tapi bisa juga sentimeter, bisa kilometer, pokoknya yang meter-meter. Massa itu kilogram ya. Waktu itu sekon, jam, dan lain sebagainya. Tetapi ini disesuaikan dengan satuan internasional, artinya satuan yang sudah ditetapkan oleh dunia ya. Jadi meter, kilogram, sekon. Sementara kalau sentimeter dan lain sebagainya itu tetap satuan panjang, tetapi itu bukan satuan internasional ya. Nah, kemudian di sini ada konversi satuan panjang. Apa itu konversi satuan panjang? Konversi itu berupa pengubahan atau konversi itu dirubah ya. Dikonversikan, dirubah. Misalnya dari satuan kilometer dirubah menjadi satuan meter. Nah, di sini ini konversi artinya dirubah ya. Dari kilometer menjadi meter itu di SD juga sudah pernah dengan menggunakan sistem tangga ya. Kilometer, hektometer, dekameter. Kalau ke bawah tinggal dikali berarti tambah 0 ke kanan. Kalau ke atas tinggal dibagi atau tambah 0 ke kiri. Kemudian massa juga sama. Massa mempunyai satuan itu kilogram. Nah, konversi satuan massa itu bisa dari ton menjadi kuintal, dari kintal menjadi kilogram, dari kilogram menjadi gram, dan seterusnya. Itu konversi, artinya dirubah satuannya ya, dikonversikan. Nah, besaran pokok itu ada yang disebut dengan waktu. Waktu itu satuannya itu adalah bisa sekon. Nah, ini konversinya dari sekon ke hari, dari hari ke jam, dari jam ke menit, kemudian dari menit ke sekon, dari hari ke sekon itu 86.400 itu sudah dikonversikan. Ini konversi dari hari ke sekon ya untuk satuan waktu. Nah, kemudian satuan suhu. Suhu itu diukur dengan menggunakan termometer. Kalian juga sudah pada tahu ya. Kemudian satuannya itu kalau di kita Celcius, tetapi Celcius itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi untuk satuan internasionalnya itu adalah Kelvin ya. Nah, ini cara menghitungnya. Kalau kita ingin mengkonversikan dari Celcius ke Kelvin itu dengan menggunakan rumus ini.
T besar itu untuk satuan Kelvinnya, T kecil suhunya ditambah 237. Mari kita lihat contoh soal. Nah, ini contoh soalnya. Raisa memanaskan air hingga suhunya mencapai 65 derajat Celcius. Berapa suhu tersebut jika dinyatakan dalam Kelvin? Nah, ini dikonversi dari Celcius kita konversikan ke Kelvin ya. Nah, ini kalau dalam fisika harus ada diketahui dulu. Diketahui dulu T-nya 65, kemudian ditanyakannya ini maksudnya ditanyakan ya. Ditanyakannya T berapa. Jadi T bisa dihitung T kecil yang tadi 65 derajat Celcius ditambah 273 maaf. Jadi hasilnya 338. Nah, itu cara mengkonversi suhu. Kemudian ada bentuk baku. Maksudnya bentuk baku ini, jadi di sini ada kalau misalnya ada perpangkatan seperti ini 10 pangkat 2 itu kan kalau positif maka akan 0 terletak di belakang. Tapi kalau menurut Ibu itu ini bisa langsung begini saja ya. Kalau 10 pangkat 2 artinya pangkatnya positif, berarti tinggal 1 saja ya, ditambah 0-nya 2. 0-nya 2 ke kanan. Ini 10 pangkat 2 artinya 1 tambahan saja, 0-nya ke kanan 2 ya. 2 angka ke kanan karena positif. Kalau yang negatif 10 pangkat 4 misalnya tinggal 1, angka 1 ditambah 0-nya 4 tetapi ke kiri karena dia negatif sehingga hasilnya 0,0001. Nah, itu ya yang disebut bentuk baku. Kemudian besaran turunan. Besaran turunan itu besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Nah, contohnya di sini luas. Luas itu kenapa disebut besaran turunan? Karena dia itu diturunkan dari L sama dengan ya luas sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya kan besaran pokok, lebarnya besaran pokok, sehingga ini merupakan besaran turunan dari besaran pokok. Nah, untuk satuannya panjang meter, lebar meter, sehingga meter kali meter satuan untuk luas meternya pangkat 2 begitu. Volume juga sama, berat, gaya, massa jenis ini besaran turunan. Contoh-contoh dari besaran turunan. Kemudian ada satuan baku. Apa perbedaannya? Satuan baku dan satuan tidak baku. Maksudnya untuk satuan baku itu satuan yang bila digunakan untuk mengukur, hasil pengukurannya selalu tetap untuk semua orang. Artinya begini ya, kalau satuan baku itu satuannya itu sudah ditetapkan dan semua tahu. Misalnya panjang, satuannya meter, jadi mendunia. Seluruh dunia tahu satuan panjang itu adalah meter, itu satuan baku. Kalau satuan tidak baku itu masih dipakai dalam kehidupan sehari-hari atau masih bersifat kedaerahan. Ya, misalnya jengkal di Arab itu mana ada orang menyebut satuannya buku ini panjangnya 2 jengkal. Tidak, itu hanya di kita. Makanya disebutnya satuan tidak baku, artinya masih bersifat kedaerahan. Kemudian bagaimana pengukuran dengan satuan baku? Kita lihat. Maksudnya begini, kalau kita mengukur panjang buku, nah itu dengan menggunakan penggaris, itu namanya pengukuran dengan satuan baku karena hasilnya ada satuan yang sudah ditetapkan yaitu meter atau sentimeter kalau penggaris ya. Tapi kalau kita mengukur panjang buku dengan jengkal, itu berarti kita mengukur dengan satuan tidak baku. Nah, mengukur itu sendiri membandingkan besaran yang diukur. Kemudian pengukuran panjang. Apa saja alat-alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang? Tadi sudah disebut-sebut ya. Pertama itu penggaris atau meteran. Kalau tukang jahit kan mengukurnya dengan menggunakan meteran. Nah, ketelitiannya berapa penggaris? 1 mm ya. Kemudian jangka sorong. Nah, jangka sorong kalian lihat silahkan di situ gambarnya ya. Jangka sorong itu seperti ini gambarnya. Dan ini digunakan untuk mengukur misalnya diameter ya, diameter pipa dengan batas ketelitiannya 0,05 mm. Jadi yang tidak bisa diukur dengan menggunakan penggaris, nah bisa diukur dengan menggunakan
jangka sorong. Nah, nanti akan Ibu jelaskan bagaimana cara mengukur dengan menggunakan jangka sorong, menghitungnya pada pertemuan yang akan datang ya. Nah, kemudian mengukur panjang juga bisa dengan menggunakan micrometer scope. Nah, micrometer scope seperti ini gambarnya ya. Ini digunakan untuk mengukur ketebalan benda ya. Misalnya kita mengukur ketebalan kertas ya. Ketebalan kertas itu kan tidak bisa diukur dengan penggaris. Nah, ini batas ketelitiannya 0,01 untuk jangka sorong. Untuk micrometer scope. Jadi micrometer scope itu digunakan untuk mengukur ketebalan, misalnya uang kertas, uang 100.000 berapa ketebalannya, bisa digunakan micrometer scope untuk mengukurnya. Nanti Ibu akan jelaskan, kita akan bahas di pertemuan yang akan datang cara mengukurnya. Nah, kemudian yang ini coba kalian lihat, ini gambar apa? Nah, ini gambar timbangan ya. Gambar timbangan yang biasanya adanya di toko emas ya. Nah, itu namanya neraca ya. Ini alat untuk mengukur massa. Biasanya mengukur massa emas, massa perak gitu ya. Bacanya ini neraca ya, bukan neraka. Nah, terus ada lagi alat untuk mengukur massa yang di warung, misalnya timbangan entog ya. Nah, yang suka dipakai timbang gitu. Nah, kemudian pengukuran waktu diukur dengan menggunakan apa? Iya, arloji teh jam ya, atau stopwatch. Nah, itu batas ketelitiannya berapa? Batas ketelitiannya stopwatch itu 0,1 sekon ya. Nah, yang terakhir pengukuran suhu dengan menggunakan termometer. Ada beberapa macam termometer, ada termometer klinis, itu yang digunakan untuk mengukur suhu badannya. Seperti inilah, kalian juga mungkin sering lihat kalau misalnya kalian sakit ke dokter, nah diukur dengan menggunakan termometer. Nah, kemudian pengukuran besaran turunan itu dengan menggunakan rumus seperti ini ya. Pengukuran volume itu juga sama, bisa secara ini secara rumus ya, bisa juga secara langsung, misalnya dengan menggunakan gelas ukur. Jadi gelas yang ada tulisannya ya, tulisannya berapa mililiter. Nah, itu bisa diukur dengan menggunakan itu untuk volume zat ya. Kemudian ada lagi pengukuran makhluk hidup. Bagaimana ini contohnya? Contohnya ini, kalau misalnya kita beternak lele, ikan lele. Nah, ikan lele itu akan dipanen setelah ikan tersebut berusia antara 1,5 bulan hingga 2 bulan yang memiliki massa 1 kg untuk kapasitas 6 hingga 9 ekor. Nah, itu contoh dari pengukuran makhluk hidup. Nah, itu mungkin yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Kita lanjut berdiskusi di grup WA. Kalau kalian ada yang memang kurang paham dan tugasnya sudah Ibu upload ya di e-learning. Jadi silakan kerjakan tugasnya dan kita bertemu lagi di pertemuan yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.